guys, it's time for Expand External Podcast Slow on Demand. Bareng aku If yang akan menjadi host kalian di volume Expand kedua hari ini. Expanders, kalian tahu gak sih? Menurut research dari Harvard University, sekitar 85% orang di dunia yang sukses di dunia kerja itu ditentukan sama kemampuan soft skill mereka. Nah, pertanyaannya, kita belajar itu di mana sih? Di kelas? Jarang. Nah, terlebih lagi 60% orang di dunia mengalami stres berat di tahun pertama mereka bekerja. Dan banyak dari mereka merasa kayak, kenapa sih ada hal-hal yang aku gak tahu gitu. Oke, makanya hari ini aku gak sendirian, aku bareng sama abang yang super keren banget, salah satu orang di balik law firm dan akun yang pasti udah sering kalian lihat di explore page Instagram kalian, terutama anak-anak hukum nih. Siapa? Inilah para pihak. Di sini kita bersama Bang Anan dari para pihak. Boleh Bang kenalin dulu. Oke. Hai Expanders. Salam kenal, aku Anan, alumni Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran angkatan 2020. Oke Bang, gimana nih kabarnya? Puji Tuhan, baik. Kalau kita boleh tahu dan Expanders boleh tahu nih, Bang Anan akhir-akhir ini lagi sibuk ngapain sih? Oke, akhir-akhir ini nih lagi sibuk. Ada beberapa kesibukan sih. Yang pertama ini aku juga baru merintis law firm. Lalu yang kedua masih terus mengembangkan media-media, ini salah satunya para pihak. Dan juga yang ketiga itu aku ada ya bisnis kemeja gitu deh. Nah Bang, para pihak kan sering banget tuh lewat di timeline Instagram aku. Dan pastinya konten-kontennya juga informatif dan menambah wawasan banget buat anak-anak hukum. Apalagi kalau misalnya orang yang bukan fakultas hukum baca kontennya juga dapat wawasan gitu. Soalnya mudah banget dimengerti. Nah, pengen tahu dong Bang, latar belakang dari para pihak itu apa sih? Oke, sebelumnya mungkin makasih banget kalau dibilang konten-konten dari para pihak itu membantu anak fakultas hukum lah, itu puji Tuhan. Jadi sebenarnya kalau latar belakang daripada berdirinya para pihak sendiri atau yang memang sebelumnya itu dikenal dengan nama berperkara, itu sebenarnya karena dari aku dan juga ada partner-partnerku yang lain itu kita mau ada wadah nih untuk kita buat kajian, kemudian ya udah kami sekedar upload aja di Instagram tanpa sebenarnya mengharapkan apa-apa. Jadi ya sekedar untuk kita belajar nulis, kita upload di sosial media untuk jadi pembelajaran untuk mahasiswa-mahasiswa lainnya. Nah jujur, yang tadi Bang bilang mau jadi pelajaran buat Abang sebenarnya membantu aku banget. Hari itu pas aku mau ujian hukum inter, itu tuh tiba-tiba lewat yang perbedaan ICC sama ICJ. Dan ada kebanyakan orang ngiranya itu sama kan, padahal itu sebenarnya beda. Apalagi buat anak semester 2 itu pasti ngiranya ICC sama ICJ itu sama gitu, kebanyakan ngiranya gitu. Nah, menarik banget yang tadi latar belakangnya Bang. Dan aku jadi penasaran, progres dari para pihak dari awal berdiri sampai sekarang itu seperti apa ya? Boleh diceritain sedikit gak Bang? Oke, jadi dari awal mulai berdirinya itu yakni Mei 2023. Itu yang tadi aku bilang, awalnya kita cuma sekedar membuat kajian, lalu juga kami edit. Itu nanti kemudian pokoknya edit yang proper sampai bisa dimasukkan sebagai carousel konten di Instagram. Sampai akhirnya Januari 2024 itu pertama kali lah setelah kami menyebar ratusan email untuk mengajak bekerja sama baik law firm dan juga perusahaan-perusahaan lainnya, itu pertama kali kami mendapatkan partner di Januari 2024. Nah mulai dari situ puji Tuhannya para pihak semakin berkembang dengan kami mulai mengadakan berbagai acara dari seminar, workshop, juga ada bahkan kami membuat kompetisi hukum seperti itu. Itu mungkin salah satu bisa aku bilang ya benchmark daripada para pihak itu sendiri. Sampai sekarang masih terus konsisten dalam mengupload carousel konten di Instagram, masih terus berusaha untuk bagaimana sih kita kira-kira bisa membantu mahasiswa-mahasiswa fakultas hukum. Ya masih terus berproses lah para pihak. Oke. Nah tadi kan Bang Anan bilang para pihak udah 2 tahun ya. Kira-kira selama 2 tahun ini ada gak ups and down yang Bang Anan rasain gitu? Oke, ups and down dalam mengelola para pihak seperti itu ya. Jadi kalau ups and down-nya sendiri itu kalau aku bisa bilang itu ada di semangat sih. Karena itu kan bisa jadi misalnya dalam perjalanan ya kita udah lumayan lama lah 2 tahun ini. Tentunya ada kayak momen kita lagi semangat banget nih. Tapi ada momen oke, aku buat apa sih kita kayak gini? Itu pasti ada lah pikiran-pikiran kayak gitu. Tapi tentunya ya tadi aku kan di sini kan nggak sendiri tapi bersama rekan-rekanku yang lainnya dengan partner-partner yang lain yang tentunya memang ya terus saling support. Jadi kalau memang lagi ada kesulitan ya saling bantu. Tentunya itu menurut aku salah satu daripada ups and down daripada pengelolaan para pihak. Dan juga mungkin lebih lanjut daripada itu,
banyak juga lah misalnya ketika lagi mengadakan suatu acara itu sepi peminat, sepi ya pendaftar, itu kan juga salah satu. Walaupun memang pada awalnya kita bahkan ngerasa down ataupun kayak sepi sih minatnya, tapi yang balik lagi itu kalau di para pihak sendiri itu dijadikan pembelajaran juga evaluasi untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya. Tapi Bang Anan pernah merasa kayak mau menyerah gitu gak Sup? Kalau itu mungkin di titiknya sampai bener-bener nggak mau ngurusin para pihak lagi, aku sih nggak pernah ada di titik itu. Tapi ada titik ya aku malas lah. Itu aku harus akui ada di titik yang memang kok gini-gini terus sih, tapi itu lagi balik lagi dengan partner-partner aku yang lain yang tentunya saling support lah, saling mengingatkan bahwa sebenarnya kita tuh buat ini tuh memang ada tujuannya loh, kita buat ini tuh memang dengan semangat yang di awal itu. Jadi ya hal-hal seperti itulah yang masih membuat aku terus berjalan sampai sekarang. Keren banget Bang. Nah karena kita juga udah tahu nih latar belakang para pihak itu apa, bahkan ups and downs-nya kita udah tahu nih. Nah sekarang saatnya kita masuk ke sesi inti di mana ada pertanyaan serius tapi kita ngobrolnya santai aja guys. Oke. Kita bahasnya mulai dari timeline kuliah sampai ke kerja ya Bang, biar baru OTR. Oke. Nah Bang mau nanya nih, kira-kira pas Bang Anan kuliah itu udah ada ekspektasi soal dunia kerja belum? Kayak ada gak sih soft skill atau hard skill yang udah Bang Anan persiapin buat masa kerja nantinya gitu? Oke. Untuk ekspektasi dan juga bagaimana mempersiapkan tadi hard skill dan soft skill. Ketika aku masih berkuliah tentunya juga aku sudah banyak berbicara juga, minta cerita-cerita lah sama senior bagaimana sih sebenarnya ketika kita lulus, bagaimana sih kita mencari kerja, bagaimana kita di dunia kerja. Ya tentunya itu kan banyak lah omongan dari senior memang betapa sulitnya untuk mencari kerja dan betapa kerasa persaingan di dunia kerja profesi hukum. Jadi oleh karena itu memang dari masa kuliah ya aku berusaha untuk meningkatkan dan juga mengasah lah soft skill dan juga hard skill aku. Dimana ya tadi mungkin banyak ikut juga kelas-kelas di luar daripada kampus, misalnya kelas-kelas online itu untuk kemudian mengasah hard skill dan juga soft skill aku. Berarti sebenarnya relasi juga penting gitu ya Bang? Yes, kalau menurut aku juga relasi itu sangat penting karena ya lagi-lagi untuk kita dapat suatu relasi itu kan juga perlu usaha kan. Jadi kalau aku secara pribadi aku nggak terlalu suka dengan konotasi apa-apa orang dalam. Karena untuk kita bisa punya relasi misalnya dengan orang-orang yang hebat itu kan kita juga perlu ada usaha. Jadi bukan sekedar aku nggak suka dengan orang cuma bilang dia bisa masuk situ hanya karena orang dalam. Itu menurut aku sih kurang pas aja di aku. Nah makanya sebenarnya masa kuliah kayak gini tuh waktunya buat kita untuk memperluas relasi kita guys. Nah kira-kira abis Bang kerja itu kayak ada perbedaan nggak antara ekspektasi sama realita yang Abang bener-bener hadapin gitu? Oke, mungkin kalau saat perkuliahan dan juga after graduate ekspektasinya aku ya mungkin seperti yang mahasiswa hukum, yakni aku lulus lalu kemudian aku mencari pekerjaan, aku daftar-daftar di law firm dan juga perusahaan. Nah tapi realitanya dalam journey aku ini, dalam cerita aku ini ada sedikit berbeda. Secara memang lah setelah aku lulus itu ada masa sebulan 2 bulan aku itu submit CV untuk nantinya berharap bisa kerja di law firm ataupun perusahaan-perusahaan itu. Tapi ya kan sering sekali aku di studio para pihak ini ketemu dengan memang rekan-rekanku juga, rekan-rekan sejawat juga mahasiswa hukum, perusahaan hukum, dimana akhirnya kita sampai pada satu pemikiran bagaimana kalau kita mendirikan kantor hukum kita sendiri ataupun mendirikan law firm kita sendiri. Itu ada di Februari tahun ini 2025. Pada akhirnya karena itu juga melihat kalau aku memang misalnya aku masuk lah di pekerjaan-pekerjaan yang tadinya aku masukkan CV-ku itu, nanti itu akan bukan menutup ya, tapi nanti bisnis aku atau usaha-usahaku yang lain itu akan tidak terhandle. Jadi itu mungkin salah satu alasan daripada ya udah kita putusin untuk bangun kantor hukum kita sendiri seperti itu. Kalau boleh tahu nih, pas Bang Anan kuliah itu pernah ikut organisasi atau lomba gak? Oke, pas selama aku kuliah itu aku ada ikut organisasi UKM olahraga dan juga ALSA. Itu ya tentunya sangat membantu untuk balik lagi satu yang memang tadi sudah kamu sebutkan yakni relasi dan juga soft skill lainnya. Kalau untuk lomba sendiri itu aku pernah legal opinion, tapi ya mungkin gak juara, tapi ya itu kan namanya usaha kan. Tapi dapat experience-nya. Experience-nya. Oke. Nah, pertanyaan kedua nih Bang.
Kalau boleh tahu personal branding itu penting gak sih? Dan ada gak sih cara tips and trick buat membangun branding diri yang baik sebagai mahasiswa hukum? Oke, berarti ini mungkin aku tambahkan mungkin sebagai mahasiswa hukum dan juga ya setelah menjadi lulusan fakultas hukum lah. Kalau menurut aku secara pribadi, personal branding itu ya salah satu faktor yang sangat penting ya dalam memang kita mencari suatu pekerjaan ataupun dalam profesi hukum ini. Dimana social branding itu kalau bagi aku bisa menjadi alat untuk seseorang mengenal kita tanpa kita memperkenalkan diri. Nah, mungkin kalau dalam membangunnya itu, kalau menurut aku kita bisa terus bekerja dengan keras, bekerja dengan baik, dan juga tidak ada masalah kalau hal-hal tersebut kita publikasikan di sosial media kita. Karena aku balik lagi ya, aku tidak melihat apabila apa yang aku lakukan dan apa yang aku kerjakan dan apa yang aku raih, aku upload di sosial media itu bukan sebagai suatu kesombongan. Karena ya kalau kita melihat sendiri pun kita kan masih sekecil ini, jadi untuk kita memikirkan apa yang dipikirkan orang lain itu kan masih sangat jauh lah. Jadi menurut aku untuk mau social branding itu tentunya kita dapat terus bekerja dengan baik dan juga bekerja dengan keras, dan juga tidak ada salahnya untuk kita mempublikasikannya. Soalnya kan kebanyakan orang ngira kalau misalnya kita post-post gitu kayak pamer gitu ya, Ben. Ya. Oke, kita kan udah ngobrolin timeline kuliah nih, kita akan move on ke timeline dunia kerja. Nah sekarang kan biasanya orang bilang ini tuh fase transisi, dimana kita dari masa kuliah itu berlanjut ke masa yang kerja, dimana kita terjun ke lapangan yang sebenarnya. Nah kan Bang Anan udah berexperience juga, menurut point of view Abang cara untuk survive sebagai fresh graduate itu gimana? Oke, mungkin ini balik lagi dimana ceritaku agak berbeda. Secara memang aku bukan masuk kepada kantor hukum tapi membuat kantor hukumku sendiri. Tapi memang kalau bagaimana how to survive, menurut aku yang pertama itu adalah integritas. Pertama integritas, dimana dalam kita menjalankan profesi kita sebagai lulusan hukum ini, karena banyak godaan dari kiri dan kanan, jadi bagaimana kita untuk memulainya itu memiliki integritas yang kuat. Yang kedua pastinya kejujuran, yakni dalam bekerja, aku yakin bisa misalnya kita bekerja dengan keras dan bekerja dengan jujur, itu pasti Tuhan menyediakan jalannya. Lalu yang ketiga tentunya hard skill dan juga soft skill yang memang sudah kita latih dan juga kita asah dari masa kuliah sampai kita selesai lulus kuliah kan juga pasti kan masih terus kita asah. Jadi ya itu menurut aku 3 poin yang bisa mempersiapkan kita sebagai lulusan hukum di dunia pekerjaan. Oke. Nah, tapi kan tadi Bang sempat mention kok Bang udah punya law firm sendiri kan. Nah, sebenarnya value apa sih yang paling dicari law firm dari fresh graduate gitu? Oke, mungkin ini aku juga belum bisa berbicara banyak. Secara aku juga masih baru di dunia lawyering ini dan juga ya masih tergolong muda lah bisa aku bilang. Tapi kalau value yang aku tanamkan dan juga partnerku tanamkan adalah yang tadi juga aku sebutkan sebelumnya, bagaimana kita bekerja ini terus dengan memegang integritas yang kuat dan juga tentunya bagaimana menjaga kepercayaan daripada klien kita, trust daripada klien kita, membuat klien kita nyaman. Dan juga kalau dari aku sendiri jangan perhitungan sih, jangan perhitungan dalam artian yang memang namanya kalau aku secara pribadi kan masih merintis dan juga masih memperbanyak portofolioku lah. Jadi kalau dari aku sendiri sih jangan perhitungan, perbanyak portofolio dan juga pengalaman untuk nantinya menguatkan kita secara otomatis mental kita untuk nanti bisa lebih berjenjang lebih jauh di dunia hukum ini. Oke, berarti pengalaman juga penting ya Bang? Ya. Oke, nah sebelum kita masuk ke sesi games, aku ada pertanyaan out of topic gitu. Oke. Nah, aku penasaran dulu Bang Anan PK-nya apa dan ada hubungannya nggak sama pekerjaan Abang sekarang? Oke, kalau PK aku sendiri itu TIKKI, ya, Teknologi Informasi dan Kekayaan Intelektual. Dan juga apakah ditanya apabila ada hubungan nggak dengan pekerjaan sekarang? Kalau aku secara pribadi itu ada banget. Kenapa? Karena aku kan banyak mendapatkan klien itu dari memang lingkungan terdekatku lah, yang memang punya bisnis, punya usaha itu, dia tuh banyak nanya ke aku, ini kira-kira sebenarnya daftar merek tuh wajib atau harus nggak sih? Dan juga emang sepenting apa sih? Nah, dari itu aku memberikan opiniku dan juga memberikan bantuan lah kepada teman-temanku sekitarku ini untuk bagaimana kita mendaftarkan merek tersebut. Jadi itu lumayan sangat berkorelasi dengan dulunya aku belajar di TIKI itu terkait kekayaan intelektual, ya melihat kalau ternyata tuh merek tuh ada kelas-kelasnya, itu tiap produk tuh beda-beda kelas. Jadi menurut aku sangat berkorelasi. Oke, pastinya tadi udah menambah wawasan kita banget dari experience-nya Bang Anan juga. Akhirnya sekarang kita akan masuk ke sesi games. Nah,
sekarang kita akan masuk ke sesi games. Jadi, Oke. nah gamesnya itu namanya True or False. Oke. Aku bakal ngasih kayak pernyataan-pernyataan yang melekat sama mahasiswa hukum. Terus nanti Bang Anan bakal jawab dengan True or False gitu, oke? Oke, pernyataan pertama. Kata orang kalau masuk jurusan hukum, cari kerjanya susah. Kecuali emang ada koneksi orang dalam atau keluarganya emang berada. True or False, Bang? Kalau menurut aku false. Kenapa? Kalau menurut aku sih nggak melulu kalau punya pemikiran, kalau punya orang dalam baru bisa masuk, kalau misalnya punya orang besar baru bisa masuk. Lagi-lagi menurut aku kalau memang dari kitanya ada usaha, punya kompetensi, itu pasti juga akan dilihat. Dan juga menurut aku secara pribadi, walaupun lagi-lagi memang aku belum pernah melalui fase itu, tapi aku melihat kalau kita punya potensi dan juga punya kompetensi, itu pasti juga akan ada jalannya. Oke. Nah, pertanyaan kedua. Kan sekarang Gen Z itu sering banget yang ngobrolin soal passive income. Dimana kita itu gak usah kerja secara aktif, tapi penghasilannya tetap ngalir gitu. Nah, pernyataannya gini. Berarti kita tidak bisa mendapatkan passive income dari profesi di dalam ranah hukum. True or false? Passive income dalam ranah hukum. Ya. Kalau bagi aku true. Oh iya. True. Kenapa? Karena ya misalnya tadi kalau dimasuk passive income itu kan tanpa mengerjakan sesuatu kan. Ya bagaimana misalnya dalam profesi hukum ini tanpa mengerjakan sesuatu bisa dapat penghasilan. Kalau menurut aku, kalau memang di ranah hukum, aku mungkin masih belum dapat ya. Gimana cara dapat passive income di profesi hukum. Oke. Pertanyaan ketiga. LinkedIn itu alat utama cari kerja di dunia hukum. True or false? False. Kan Aku bilang false karena tadi kamu sempat mention adalah alat utama. Kalau menurut aku ya itu mungkin salah satu faktor ataupun salah satu aspek, tapi kan itu juga bukan yang paling utama. Tapi ya tentunya dengan ya LinkedIn itu kan sebenarnya CV yang dipublikasikan kan. Jadi ya itu juga menurut aku bukan faktor utama, tapi ya salah satu faktor dalam mencari kerja seperti. Ini pertanyaan selanjutnya itu banyak ditanyakan sama anak-anak hukum nih, Bang. Oke. Nah, anak hukum itu harus bisa debat gak? True or false? Anak hukum harus bisa debat. Menurut aku true. Kenapa gak? Kan banyak kayak notaris. Iya. Kayak- Tapi kalau aku bilang true di sini, kalau debat itu kan berarti kita kan harus punya argumen-argumen yang udah kita siapkan sebelumnya kan. Kalau menurut aku sebagai seorang anak hukum, mau baik itu notaris yang tadi kamu bilang misalnya hanya kerjanya itu kan administratif kan. Tapi kan tentunya dia harus punya argumen-argumen untuk mempertahankan sekiranya di suatu waktu nanti di kemudian hari kontrak ataupun perjanjian yang ditandatangani itu ada terjadi suatu masalah ataupun terjadi konflik. Jadi menurut aku kemampuan untuk bisa debat itu merupakan salah satu kemampuan yang harus dimiliki anak hukum. Jadi itu kayak sekiranya soft skill yang harus dimiliki juga. Yes. Kalau memang mau berkarir di profesi hukum. Oke. Nah, pertanyaan keempat. Mahasiswa hukum itu boleh gak kalau gak ikut lomba itu berpengaruh atau enggak ke dunia kerja? Pernyataannya? Mahasiswa hukum itu harus ikut lomba. Ini secara pribadi aku bisa bilang false. Oke. Kenapa? Karena aku juga punya senior dan juga punya abang-abang kakak-kakak yang memang pada waktu kuliah itu tidak mengikuti lomba hukum. Tapi kalau aku lihat juga dia tetap dapat berkarir dengan baik di dunia hukum. Jadi apakah itu harus ataupun kurang banget kalau misalnya kita nggak lomba, itu aku juga merasa itu false sih. Karena aku tadi yang aku bilang sebelumnya. Tapi mungkin kalau ikut lomba itu bisa dapat lebih awal gitu ya experience-nya. Iya menurut aku, tapi di sini aku bukan bilang lomba itu nggak penting atau nggak berguna ya. Tapi aku tadi cuma mempoint out bahwasanya kalau tidak ikut lomba juga bukan berarti dia karir akan jelek di dunia hukum, tapi mungkin akan lebih mempersiapkan dirinya dalam berkarir setelah dia lulus. Benar. Nah, pertanyaan terakhir dari True or False ini. Oke. Mental anak hukum harus tahan banting apalagi kalau udah kerja di ranah hukum. Kalau itu aku true dan aku yakin semua daripada lulusan hukum pasti akan menjawab yang sama sih. Karena ya kita lihat juga untuk di dunia hukum ini kan
bahkan kita untuk mencari kerja pun kan tuh persaingan udah sangat ketat kan. Kita lihat lulusan hukum ada berapa ribu sih setiap tahunnya. Jadi mentalitas bukan hanya ketika kita sudah dapat pekerjaan, tapi untuk mencari kerja pun kan itu perlu mentalitas setan banting. Seperti misalnya kita udah submit CV kita nggak dipanggil interview, atau kita sudah tes, sudah interview tapi tidak keterima, itu kan mentalitasnya memang harus dibangun oleh seorang anak hukum. Jadi harus tahan banting. Oke, setelah berbincang panjang, akhirnya kita udah sampai di ujung sesi expand hari ini. Dari pembahasan kita tadi pastinya kita udah tahu nih gambaran tentang soft skill apa yang harus dipersiapkan. Nah, itu apa aja, personal branding itu dibangunnya gimana, sampai tips and trick cara survive di dunia kerja nih. Nah, walaupun tadi agak beda ya perjalanannya Bang dari ini, tapi itu Bang Anan keren banget experience-nya dan itu bisa jadiin pelajaran buat kita juga. Oke, sebelum saya menutup sesi podcast hari ini, kira-kira ada gak kan sekarang itu Bang Anan punya law firm? Hal yang harus diketahui dan dipersiapkan mahasiswa hukum sebelum berkarir di law firm itu apa? Oke, mungkin sebelum ke karir law firm, kalau dari aku untuk memulai daripada bagaimana berkarir di law firm, tentunya tadi yang sudah aku sebutkan sebelumnya, hard skill dan juga soft skill yang sudah dipersiapkan selama masa kuliah maupun setelah kalian lulus pun juga itu kan masih ada masa untuk kalian mempersiapkan. Dan juga menurut aku yang penting adanya kejujuran, terus juga integritas. Karena itu tadi kan kalau di dunia hukum ini kan banyaklah godaan kiri dan kanan. Jadi bagaimana integritas kita nanti yang akan membawa kita ke lebih sukses selanjutnya. Oke. Bang Anan ada gak pesan buat mahasiswa hukum terutama yang akan lulus dan para fresh graduate di luar sana? Oke, mungkin ini aku berbicara sebenarnya juga aku sebagai fresh graduate masuknya, karena juga belum sampai genap setahun aku lulus bahkan. Tapi kalau dari aku sendiri, kalau bagi aku setiap orang punya jalannya. Jadi bagaimana dari kita bekerja keras lah sampai it doesn't make sense if we don't succeed. Jadi memang everybody have their own way, everybody have their right to choose their own path. Jadi kalau dari aku kerja keras dan juga integritas. Keren banget kata-katanya Bang Anan. Oke, karena durasi juga, terima kasih banget kepada Bang Anan yang udah kece banget, udah mau datang, sharing dan pastinya insightful banget buat kita semua. Semangat juga buat teman-teman yang lagi berjuang di dunia perkuliahan maupun di dunia kerja, terutama bagi para abang kakak fresh graduates. Sepertinya expand kali ini udah selesai, tapi jangan khawatir. Nantikan volume-volume expand selanjutnya yang pastinya gak kalah asik dari volume expand hari ini. Thanks for watching and stay tuned for another expand. Bye!